Kopi adalah salah satu jenis minuman yang paling digemari di dunia, dan Indonesia adalah negara penghasil kopi nomor 4 setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Salah satu sentra produksi kopi di Indonesia adalah Jawa Timur yang mencapai lebih dari 90.000 hektar. Jember, salah satu kabupaten di Jawa Timur selain dikenal sebagai kota tembakau, juga merupakan salah satu daerah penghasil kopi terutama jenis Robusta, Arabica, dan Liberica. Lokasinya yang terletak di antara Gunung Argopuro dan Gunung Raung sangat cocok untuk budidaya kopi. Banyak masyarakat Jember yang menggantungkan hidupnya dari budidaya kopi. Salah satunya adalah Surono, warga Dusun Juroju, Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledok Ombo, Jember. Setiap tahun pria berusia 50 tahun tersebut bisa meraup untung puluhan hingga ratusan juta rupiah dari hasil panen kopi. Dengan penghasilan sebesar itu, kehidupan ekonomi Surono tergolong mapan. Namun sayangnya selain mendatangkan rezeki, kebun kopi juga mendatangkan masalah bagi Surono. Masalah mulai datang saat istrinya Busani, 45 tahun, merasa cemburu dengan seorang wanita berinisial I yang bekerja sebagai pekerja kebun kopi. Busani mengira bahwa I adalah wanita idaman lain Surono dan penyebab berkurangnya nafkah yang diberikan suaminya padanya. Entah karena terbakar api cemburu atau karena sebab lain, Busani juga menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama C yang juga seorang petani kopi. Bahkan menurut tetangga, mereka sudah tidak sungkan untuk memamerkan kemesraan. Istri C yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi membuat mereka leluasa berhubungan. Masalah lain yang datang adalah anaknya yang tinggal di Bali kerap meminta uang jatah hasil panen kopi. Pada bulan Maret 2019, Surono tiba-tiba menghilang. Selain sebagai petani kopi, Surono memang kerap merantau untuk mencari penghasilan tambahan. Namun menurut Busani, kali ini suaminya pergi ke Lombok untuk mencari istri lagi di sana. Sekitar 2 bulan setelah suaminya pergi ke Lombok, atau tepatnya Mei 2019, Busani pun menikah siri dengan C dan tinggal bersama di rumah Surono. Hubungan mereka mulai sulit saat istri C yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi pulang. C lebih sering bersama istri tuanya dibandingkan dengan Busani. 7 bulan kemudian, Bahar Mario, 27 tahun, yang merupakan anak Busani dan Surono, yang bekerja dan tinggal di Bali bersama istrinya, panik saat Surono tidak bisa dihubungi. Saat mendesak sang ibu, dia mendapatkan pengakuan yang sangat mengejutkan. Sang ibu mengaku bahwa dia bersama J sudah membunuh Surono dan menguburnya di musola rumah Surono. Bahar pun pulang dan melaporkan pengakuan ibunya kepada kepala dusun. Kepala dusun pun segera mengkonfirmasi kebenaran cerita Bahar, namun Busani menyanggah dan berkata, justru Baharlah yang telah membunuh Surono dan menguburnya di bawah musola. Edi, kepala dusun Juroju, segera melanjutkan perkara ini ke polisi, yang kemudian menindaklanjuti laporan dengan membongkar lantai musola yang dimaksud pada tanggal 4 November 2019. Musola kecil berlantai keramik hitam itu pun dibongkar. Ternyata ada 2 lapis beton yang masing-masing setebal 25 cm. Dari hasil pembongkaran ditemukan kerangka yang diduga Surono, sebuah linggis, sarung, dan baju korban. Dalam pemeriksaan, Bahar dan Busani saling tuduh. Bahar menuduh Busanilah yang telah menghabisi Surono dengan bantuan suami sirinya J. Sedangkan Busani menuduh Baharlah yang telah membunuh Surono. Kesaksian Bahar cenderung konsisten, sedangkan Busani berubah-ubah dan berbelit-belit sampai harus mendatangkan psikiater. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi lain termasuk I, C, dan L yang merupakan tukang yang telah disuruh untuk membuat musola.
Hasil penyelidikan polisi menunjukkan Bahar dan Busani adalah pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Surono. Hasil otopsi menunjukkan Surono meninggal karena hantaman pada pipi kirinya. Surono memiliki riwayat penyakit sesak nafas yang membuat hantaman tersebut langsung menewaskannya. Pada akhir Maret 2019, Busani menceritakan masalah yang dihadapi rumah tangganya terkait kehadiran I yang dia curigai sebagai wanita idaman lain Surono kepada Bahar. Bahar yang memang sudah menyimpan kebencian terhadap sang ayah karena merasa selama ini ayahnya hanya memberi sedikit bagian dari hasil panen kopi, dan juga sang ayah yang kurang menyukai istri pilihannya langsung terprovokasi dengan curhatan hati sang ibu. Ada pula yang mengatakan bahwa Busani memang sengaja memprovokasi anaknya agar keinginannya untuk menikahi J berjalan lancar. Bahar yang sudah terprovokasi mengatakan akan membunuh ayahnya, dan Busani hanya menanggapi terserah. Pada malam yang sudah ditentukan, Bahar pulang dari Bali dan dibukakan pintu oleh Busani. Untuk melancarkan aksinya, Busani sengaja mematikan lampu rumah. Untuk membantu penerangan, Busani menggunakan senter. Awalnya Bahar hanya akan menggunakan martil, tapi karena dirasa terlalu kecil, akhirnya menggunakan linggis untuk membunuh Surono. Dengan sekali hantam, linggis itu meremukan pipi Surono, dan Surono yang saat itu sedang lelap tertidur langsung tewas seketika. Usai dibunuh, tubuh Surono diseret ke bagian belakang rumah dan kemudian membuat lubang sedalam 80 cm untuk mengubur Surono. 3 hari di rumah, akhirnya Bahar kembali ke Bali dengan mengantongi uang 6 juta yang ia dapat dari tas Surono dan membawa sepeda motor Honda CBR milik Surono untuk dijual seharga 19 juta. Kepada Busani, Bahar meminta untuk merahasiakan kejadian itu, dan jika ada yang menanyakan keberadaan Surono agar dijawab, ayahnya merantau di Lombok. Beberapa hari kemudian, Busani mengabarkan bahwa tanah tempat mengubur Surono amblas, dan Bahar menyuruh ibunya untuk membeli semen dan menaburkannya ke atas tanah tersebut. Namun hanya bertahan beberapa lama, tanah itu kembali amblas. Akhirnya Bahar pulang dan menyuruh tukang untuk memperbaiki dan membangun tanah itu menjadi musola. Sekilas musola itu memang tampak mencurigakan karena terlalu menjorok keluar tembok. Kolaborasi Busani dan Bahar mulai goyah saat ibunya itu mulai sulit memberikan uang jika ia minta. Bahar berpikir bahwa uang ibunya habis diberikan kepada ayah tirinya C. Hal itulah yang mendorong dia berusaha mengatakan bahwa C dan Busanilah yang telah menghabisi ayah kandungnya. Akhirnya akibat perbuatannya, Busani divonis 10 tahun penjara. Hal yang memberatkan adalah ia tega membunuh suami yang seharusnya dihormati. Hal yang meringankan adalah selama persidangan dia bersikap sopan. Untuk tersangka Bahar divonis 20 tahun penjara. Hal yang memberatkan adalah karena dia telah tega membunuh ayah kandungnya. Dan tidak ada hal yang meringankan karena selama persidangan dia berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Dari kisah ini kita belajar, saat nafsu menguasai diri kita, maka ia akan menuntun kita untuk melakukan hal di luar logika. Nafsu untuk menguasai harta, nafsu cinta terlarang telah membuat gelap mata dan membuat mereka menghabisi orang yang seharusnya mereka hormati. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kamu suka dengan ceritaku ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share.